Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Materi yang akan Ibu sampaikan dalam video ini mencakup 1. Definisi teks laporan hasil observasi. 2. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 3. Struktur teks laporan hasil observasi. Dan 4. Ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Pertama yang akan Ibu jelaskan adalah definisi teks laporan hasil observasi atau yang akan kita singkat dengan definisi teks LHO. Teks LHO adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Kata kuncinya, objek tersebut harus terlebih dahulu kita amati, lalu kita menyusun laporannya. Dan informasi yang kita sampaikan dalam laporan tersebut haruslah berdasarkan fakta dan bersifat umum. Yang kedua, ciri-ciri teks LHO. Ada 3 ciri teks LHO. Yang pertama, dia objektif. Artinya, laporan tersebut berdasarkan keadaan objek tunggal yang nyata dan diamati secara langsung. Sedangkan yang kedua, faktual. Artinya, laporan disusun berdasarkan fakta. Sudah teruji kebenarannya. Tidak ada lagi hal yang diragukan dan tidak mengandung opini. Yang ketiga, sistematik. Teks laporan hasil observasi harus disusun sedemikian rupa, teratur, berkaitan, dan saling mendukung informasi satu dengan yang lain. Yang ketiga, Ibu akan jelaskan mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Kalau disebut struktur, berarti bagian-bagian dari teks laporan hasil observasi. Nah, struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pada bagian ini, dia mengandung keterangan-keterangan umum mengenai objek yang telah kita amati. Bisa nama Latin dari objek yang kita amati, kemudian dia masuk ke dalam kelas apa, asal-usul, atau informasi tambahan mengenai objek tersebut. Struktur yang kedua, penjelasan atau deskripsi. Pada bagian ini mengandung rincian tentang objek yang telah diamati. Deskripsi bisa berupa ciri fisik, makanan, habitat, manfaat, kebiasaan, atau sebagainya dari objek yang telah diamati. Nah, kalau di bagian yang pertama tadi, itu adalah hanya pernyataan umum. Berarti dia hanya menginformasikan sekilas tentang objek yang kita amati. Sedangkan pada bagian yang kedua, bukan hanya sekilas lagi, tetapi sudah lebih lengkap, sudah lebih terperinci, dan informasi yang disampaikan sejelas-jelasnya. Kemudian unsur atau struktur yang ketiga adalah kesimpulan. Pada bagian ini berisi ringkasan umum dari objek yang telah dilaporkan. Nah, kita tadi sudah membuat pernyataan umum, kemudian penjelasannya secara detail. Nah, di bagian ketiga ini kita uraikan lagi lah mengenai ringkasan dari objek yang kita laporkan tersebut. Yang berikutnya, Ibu jelaskan mengenai ciri bahasa teks LHO. 1. Menggunakan kata kerja atau verba. Kata kerja adalah kata yang menunjukkan suatu perbuatan, suatu aksi, atau suatu pekerjaan. Verba dan frasa verbal untuk menjelaskan ciri.
Contohnya, pemandian air soda memiliki rasa seperti soda dan mengandung gas. Verba aktif dalam menjelaskan perilaku. Misalnya, air soda membuat warna pakaian putih menjadi kekuningan. Istilah, misalnya, berkarbonasi. 2. Menggunakan kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina adalah kata yang mengacu kepada sesuatu benda, baik konkret maupun abstrak. Kata benda dapat berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan di dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri kata benda tersebut dapat diingkari dengan kata bukan. Contohnya, bukan laptop, bukan siswa. Kemudian dapat diikuti dengan menggunakan gabungan kata ditambah dengan kata sifat. Contohnya, laptop yang mahal, seragam yang sangat bersih. Ketiga, frasa verbal atau frasa kerja, yaitu frasa yang distribusinya sama dengan menggunakan kata kerja atau verba. Contoh, guru akan menerangkan materi dengan menggunakan PowerPoint. Ibu garis bawahi akan menerangkan, ya. Kemudian yang keempat, frasa nomina atau frasa benda adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata benda. Unsur pusat frasa benda yaitu kata benda sendiri. Contoh, si Tong menerima beasiswa. Garis bawahi menerima beasiswa. Kemudian yang kelima, berbagai istilah atau kata yang umum digunakan pada suatu bidang tertentu, misalnya anti klimaks untuk pelajaran sastra, kemudian destinasi untuk bidang-bidang pariwisata. Keenam, kalimat yang hanya menggunakan satu verba atau disebut dengan kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu verba utama yang menggambarkan aksi, perbuatan, atau keadaan. Nah, kalimat simpleks sendiri itu sama dengan kalimat tunggal. Artinya, dia hanya memiliki satu struktur, yaitu satu struktur subjek, predikat, objek, keterangan, atau pelengkap. Contohnya bisa kita lihat, makhluk hidup dapat berkembang biak. Kalau kita buat strukturnya, makhluk hidup dia subjek, dapat berkembang biak itu predikat. Ya. Kemudian para siswa mendengar pengarahan di ruang komputer tadi pagi. Para siswa itu subjek, mendengar predikat, pengarahan objek, di ruang komputer keterangan tempat, tadi pagi keterangan waktu. Jadi unsur subjek, predikat, objek, keterangan tempat, keterangan waktu dia hanya satu-satu. Kemudian contoh yang terakhir, si Tong ditegur guru karena ribut di kelas. Si Tong subjek, ditegur predikat, guru objek, karena ribut keterangan sebab, di kelas keterangan tempat. 7. Kalimat yang menggunakan dua verba atau lebih disebut dengan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu aksi, perbuatan, atau keadaan, sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama. Struktur yang satu dengan struktur yang lainnya biasanya dihubungkan oleh konjungsi, tetapi sering pula hubungan itu hanya menggunakan tanda baca koma atau tanda titik koma, bahkan tidak menggunakan tanda baca apapun. Nah, kalimat kompleks terdiri atas dua jenis, yaitu A. Kalimat kompleks paratatik adalah kalimat yang kedua klausanya memiliki makna yang setara. Dia menggunakan konjungsi setara, yaitu dan, serta, atau, melainkan, padahal, dan sebagainya.
Contoh, Sitong merapikan bengkel dan menyimpan alat-alat yang digunakan pada tempatnya. Kalau kita buat struktur kalimatnya, Sitong subjek, merapikan predikat, bengkel objek. Kemudian dia menggunakan konjungsi setara dan. Lalu menyimpan predikat, alat-alat yang digunakan objek, pada tempatnya keterangan tempat. Jadi kalau kita perhatikan kalimat ini, subjeknya satu yaitu Sitong, kemudian predikatnya ada dua yaitu merapikan dan menyimpan. Objeknya juga ada dua yaitu bengkel dan alat-alat yang digunakan. Jadi karena lebih dari satu klausa maka disebutlah dia kalimat kompleks paratatik. B. Kalimat kompleks hipotatik adalah kalimat yang kedua klausanya memiliki makna yang tidak setara lagi atau tidak sejajar. Dia biasanya menggunakan konjungsi agar, walaupun, sehingga, bahwa, jika, dan sebagainya. Contoh, Sitong rajin mengerjakan tugas sekolah agar mendapat nilai bagus. Jadi ini berbeda dengan kalimat kompleks paratatik tadi. Nah, contoh yang untuk kalimat kompleks hipotatik ini, dia hubungannya tidak sejajar lagi. Makanya ada yang menyebutkan kalimat kompleks hipotatik itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Ada anak kalimat dan ada induk kalimat. Nah, sedangkan kalimat kompleks paratatik itu kalimat majemuk setara. Untuk lebih jelas lagi akan Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kedelapan, kata penghubung atau konjungsi. Nah, kata penghubung ialah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Jadi contoh kata penghubung itu ada banyak ya. Nah, nanti anak didik kami coba perhatikan di dalam teks LHO. Ada banyak sekali kita temukan kata-kata penghubung untuk menghubungkan kalimat atau bahkan kata dengan kata. 9. Persamaan makna kata atau sinonim. Sinonim adalah pertalian dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Dan kedua kata itu dapat saling menggantikan di dalam sebuah kalimat. Contohnya kata ciri. Ciri pria tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, kata ciri dapat kita ganti dengan menggunakan kata tanda. Tanda pria tersebut adalah titik-titik-titik. Kemudian contoh yang kedua, yang dimaksud dengan teks LHO yaitu. Nah, kata yaitu dapat kita ganti dengan menggunakan yakni. Definisi teks LHO yakni. Nah, itu. Dan yang terakhir, ke-10, lawan kata atau antonim. Antonim adalah kata-kata yang memiliki pertalian makna yang bertentangan secara penuh atau sebagian dalam berbagai urutan kata. Contohnya siang malam, berkembang punah, ekspor impor, dan lain sebagainya. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai teks LHO. Ibu berharap video pembelajaran ini dapat menambah pemahaman anak didik kami mengenai teks LHO. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.